pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali yang ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Buah duku, buah pepaya, mumpung ketemu yo bertanyalah, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saya menemukan pengajian ini di YouTube, Pak. Nama saya Pak Bambang Siswoyo. Insya Allah pernah WA dengan Bapak. Tadi ya kok membuka YouTube, kemudian loh ini kok di dekat rumah saya gitu. Nggak tahu alamatnya, cuman ya bondo nekat aja Pak, nggak taunya ketemu di sini. Oke. Mungkin dari YouTube Bapak ini saya menemukan jawaban perjalanan spiritual saya, Pak. Bapak aslinya mana? Villa Sengkaling sini, Pak. Sengkaling. Jurang Kali. Sengkaling, Pak. Oh, Sengkaling. Pemandian Sengkaling depannya. Oh, nggih. Sehingga dalam perjalanan hidup semenjak saya nikah tahun 90, perjalanan itu ya saya jalani apa adanya, tapi saya nggak bisa ngarani dalam spiritual itu. Kemudian terus terang sebulan ini melihat di YouTube, ternyata semua digambarkan dalam pengajian Bapak, sehingga saya jadi mengerti gitu, Pak. Sebenarnya berawal itu tahun sekitar 90-an saya pernah dibimbing istilahnya, tapi dengan menggunakan kalimat tauhid yang syariat, Pak. Yeah. Tapi tidak dibunyikan. Iya. Ada disuruh di Hati. dengan cara mengeluarkan nafas dan itu saya jalani. Kemudian dalam perjalanan itu ada suatu pengalaman. Saya kebetulan tidur selonjor, Pak, di tahun 9 atau hampir 98 atau tahun berapa itu. Selonjor itu duduk miring, kalau enggak keliru miring ke kanan. Begini. Dalam pengalaman itu ternyata di tapak kaki itu seperti bolong, Pak. Masuk udara. Dilanjutkan terus anyep. Anyep itu artinya ya dingin, enggak gerak. Kaki yang ujung enggak gerak. Berjalan terus sampai ke sini. Sampai ke sini kemudian diem nafasnya. Diem. Ini sebenarnya bukan tidur, Pak, tapi bukan tidur, tapi memang disengaja diberi bacaan itu, tapi sekarang lupa. Kemudian setelah nyampe di badan ini seperti mengangkat begitu, Pak. Ternyata saya tidur, kepala ini berdiri, tapi bukan jasad, bukan. Iya. Duduk ini sekitar maghrib atau jam 9 lah. Duduk, setelah duduk berdiri, berjalan itu seperti ayem sekali, seperti saya bisa merasakan antara yang di belakang itu dengan yang saya sendiri gitu, merasakan gitu. Yang di sana sudah ya juga bisa merasakan di sana juga gitu ya. Iya. Ayem, jadi nggak ada kayaknya bahagia. Waduh, sudah nggak ada. Nah itu pas jalan itu di dalam rumah itu saya pegang pintu, loh kok nggak bisa? Nggak bisa. Namanya tambeng, langsung saya terobos, bisa, Pak? Bisa, tembok. Terobos iya bisa. Ke pagar, lewat di jalan itu. Nah ini bukan sinar seperti ini, tapi seperti film hitam putih, seperti kita mimpi, tapi terang gitu loh. Jalan itu pertama jalan-jalan dulu tolak-toleh gitu ya. Terus agak mungkin ya saking senengnya ya, jingkrak-jingkrak mungkin, Pak, gini. Loh kok mumbul gitu. Naik. Naik terus
ya enak seperti layangan gitu. Oh enak nyut gitu. Awalnya takut, bener takut, tapi nekat aja udah jalan. Nah, itu terus berulang disengaja sampai 7 kali mungkin ya. Terakhir itu sempat dibawa ke lokalisasi enggak? Oh enggak Pak, Enggak. memang Aku tanya iya, gitu. yang memberi, yang orang tua itu memang pertama saya enggak ngerti. Iki ojo digawe nginceng. Loh nginceng apa maksudnya? Iya. Ya itu. Tapi saya enggak Pak. Saya Iya. cuman jalan aja terakhir ya seperti di terakhir ini ya, langsung terakhir. Ya seperti jalan yang sama yang saya lalui gitu, seperti di kampung gitu Pak. Ketemu ada orang bicara gitu, tapi dengan bahasa hati gitu ya. Ada yang begini gitu. Tapi saya enggak ngejak ngomong dengan orang itu jalan. Terakhir itu saya pegang daun itu bisa merasakan. Tapi yang di itu bukan yang daun yang ini, Betul, tapi yang betul. ya pegang gitu. Nah, itu saya nggak tahu itu apa gitu, Pak. Saya ikutin aja gitu. Nah, pada saat ini sekarang saya mau mengulangi lagi nggak bisa. Sudah nggak bisa gitu. Kok kepingin kok nggak bisa. Jadinya seperti kalau saya mau keluar nggak bisa, lengket lagi gitu Pak. Jadi seperti ada 2 gitu loh Pak. Itu yang nomor 1 Pak. Yang nomor 2 itu sampai sekarang itu kadang-kadang. Enggak, pertanyaan nomor 1, bagaimana itu caranya ingin apa? mengalami Itu, lagi? itu apa? Itu loh. apa? Saya kan nggak bisa ngarani gitu. Nggih. Apa saya mau diambil atau gimana kan nggak ngerti. Iya betul. Nah, yang nomor 2 ini saya kebiasaan kalau melihat ada suatu yang nggak benar itu kadang-kadang ngomong tuh ada yang mendahului gitu. Nah, ya tapi saya ya sendiri bukan, tapi seperti nggak sadar gitu ya. Begitu sudah selesai, loh kok gitu saya gitu. Kalau saya begitu ya sudah, kita lihat aja hikmahnya apa gitu. Itu apa? Ah gitu. itu apa gitu loh. Berarti pertanyaannya itu apa? Itu apa lagi gitu. Ya, gitu. Nggih. Monggo saya kira 2 dulu Pak, nanti Nggih, masih siap. banyak yang lain gitu Pak. Iya. nggih, Ya, nggih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Al-Isra ayat 1. Subhana maha suci zat hidup, alladzi asra yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan itu? Alladzi yaitu subhana tadi bahasa syariat disebut Allah. Zat hidup yang maha suci. Subhanalladzi bi abdihi terhadap hambanya. Bahasa syariat ai Muhammad. Hakikat Muhammad ruh. Jedengan. Asra apa Mang? Alladzi asra bi abdihi lailan ing dalem waktu wengi. Sampai niku waktu malam apa waktu siang? Malam. Oke, pas kalau gitu, malam. Artinya apa? Dialah zat hidup Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya di tengah Kok adik lailan, kok gak naharon? Ayo. Mengapa ayatnya lailan? Gini Pak, lailan niku srengenge mesti surup. Nek srengenge surup mesti peteng. Artine apa? Gusti Allah iku hanya memperjalankan hambanya yang manakala di dalam ruhaniyahnya itu sudah tidak ada selain Allah. Siapa? Mereka lah yang proses
sudah memegang kuncinya kemusyahadah, yaitu sirul asror, iman nyambung datang Allah, yaitu subhanalladzi tadi, baru mereka yang diperjalankan. Artinya mafhum mukhalafah ayat itu, selama hati kita masih ada selain Allah, nggak mungkin akan diperjalankan. Paham maksudullah? Kalau pertanyaannya apa itu? Itulah proses mi'raj jenengan dateng Gusti. Mi'raj itu proses suluk nuju usul, proses perjalanan nuju tujuan. Apa tujuannya? Ingin likok bertemu Allah. Syaratnya kudu metengno. Mboten meteng niki lho ya. Engko salah paham. Metengno atine, nyepekno atine sangka dene sakliyane Gusti. Konteks iman. Nek umpama kates iku legi, ojo nuduh legine teko kates. Tapi legine sangka urip. Subhanalladzi tadi ya. Bahasa syariat Allah. Sebab Allah iku yo ning jaba ing jerone kates. Dengan adanya hidup itulah maka bisa muncul namanya manis. Jadi manis bukan dari kates utawa apa iki? Niki lho apa iki? Mangga, tetapi datangnya dari Allah. Iku maksude lailan. Sampai tinggalilah. Makanya balago mantek kita itu tanya, mengapa itu kok memakai lailan bukan naharon? Naharon itu siang. Kok lailan? Itu ya kudu harus dicari. Iya ya. Terus sifatnya lailan peteng. Peteng berarti gelap. Berarti gelape ati sangka dene kesenangan dunia. Sampeyan ro codot. Tahu codot? Lawa, kelelawar. Kalau keluar malam apa siang? Itu. Kalau ada codot itu bahasanya apa? Kelelawar dah. Kelelawar kalau keluar siang mesti nabrak-nabrak. Karena apa? Dia silau dengan urusan dunia, silau dengan cahaya matahari. Orang yang hatinya sudah melakukan perjalanan fitrah untuk menuju dan bertemu Allah, saya katakan tadi, mesti diputus rohaniah dengan urusan dunia. Lah, disitulah nanti orang-orang yang terjadikan perjalanan tersebut. Kalau pertanyaan iku opo, yaiku perjalanan jenengan mi'raj terhadap Allah. Bahasa mi'raj nek krungu wong syariat yo gak oleh, gak boleh. Mi'raj iku hanya terjadi Kanjeng Oke, kalau gak mau gak apa-apa. Oke, saya ganti bahasa suluk. Suluk berarti bahasane orang Toriko. Gak oleh suluk, ya wis nek pancen gak oleh, aku tak memakai bahasa maneh lintune. Apa? Ninggalno ati sakliyane Gusti Allah. Topo. Wis topo wis. Nek gak oleh maneh misale gak oleh misale topo, ya urusamu. Wis ngoten mawon. Padahal sama maksudnya, cuman beda bahasa. Jadi ruhaniyah sampean mau yang diperjalankan Allah. Bukan jenengan yang bisa berjalan sendiri, tetapi yang memperjalankan adalah Allah. Maksud dan tujuannya untuk ketemu menyang urip. Urip bisa Gusti, asini wonten niku di situ. Urusan proses sampean iku mang anyep,
kakinya naik ya, melaku tutuk dodo, sampak koyok gak iso ambekan, habis sampak keluar. Ini akan bisa terjadi lagi dengan sangat mudah, dengan catatan atimu iku mau andohno songko urusan du. Inilah Pak yang kula sebut sebagai kholwat, zuhud, nyepekake ati songko dene perkara selain Gusti, wasilai dzikir sirul asrar, entah bengi entah awan terserah. Prakteknya apa? Ngeten mawon. Sampai meneng, entah kia mau dengan keadaan kia mau berdiri, wakuudan duduk, wa ala junubihim berbaring, terserah. Pun sampean fungsekno terus sirul asror, ketemu kok, gampang. Nanti apapun yang terjadi jangan takut. Kayak dene jenengan wau ada rasa takut, tapi wis ditutno ae. Tutuk endi? Umpama bablaso ya dikubur. Lho gak ngoten ta? Mengapa kita harus takut? Yang memperjalankan itu Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wis pasrah total nang Gusti Allah, nek kuwi tujuanmu kembali nang Allah. Wis gak ono apa-apa, gak ono apa-apa. Nek memang Allah berkehendak bertemu Allah tidak dikembalikan, ya udah, gampang urusan anak bojo. Gampang. Oh Gusti Allah sing ngatur dewi. Kadang-kadang nyun sewu Pak nggih. Ada pertimbangan akhirin balik maneh. Anakku sik cilik-cilik. Lah gitu nggih? Itu bisikan nafsu, wa yasudduna an sabilillah. Nafsu akan menghalangi awakmu carane ngono mau. Jenengan tidak akan takut manakala sirul asrar niki fungsi nang ati sampean. Sirul asrar fungsi keyakinan mutlak penuh yang memperjalankan cuman Allah. Ya udah. Wis pasrah nang ngene jeragane bos, pasrah bos. Wis mesti enak. Gak mungkin Pak bos iku mang jungkelno sampean, gak mungkin. Wis itu satu Pak ya. Nek caranya tak tambahi cara untuk bisa mengulangi lagi sebab jenengan wau dawuh angel. Lah ngoten nggih? Iku dadi gampang nek jenengan wis ngelepas betul-betul hatimu selain Allah. Carane lewat kholwat wau. Gak bengi gak awan silakan. Pun satu. Nomor dua, apa mang rek pitak lali sampean. Apa iku mang lho? Ya teman urai ini mang lho napa? Oh ya. Sering mengatakan sesuatu ya dah. Ya, sing takone lali kok. Pun. Itulah Bapak Warid. Ya. Warid itu sapa sih? Utusane Allah yang disebut malaikat khusus bagi mereka yang hatinya wa man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallah. Barang siapa hambaku yang dalam hatinya ingin bertemu aku, Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan akan bertemu. Berarti warid. Warid iku nduduhno perkara apa ning atimu supaya nang Gusti Allah. Tapi jangan sampai iki kena tipu. Kena tipu warid. Warid sebabnya ana loro. Ada minallah, ada minasyaiton. Ning hikam dibuka. Ada warid. Siapa sih warid iku? Malaikat. Warid itu datangnya ada dua. Ada warid minallah, ada warid minas syaiton. Cirine warid minallah
akan membimbingmu jalan untuk menuju dan bertemu Allah. Tapi nek warid minasyaiton nafsu ini jenengan dipaksa inna nafsa la amaratum busu, dituduhke perkara-perkara sing sak liyane Gusti Allah, dituduhke perkara-perkara sing nuju nang sak liyane Gusti. Contoh berhubung cara dikiriku wis istiqomah kental, karomah ono, ada tamu datang membawa maksud tamune mau islah, tamu loro garwane bojo wedok bojo lanang moro mau islah itu apa? Kembali rukun, sebab mari tukaran habis berantem. Ketika masuk di rumah jenengan belum sampai takoni, tamunya belum ngomong, jenengan sudah dapat bisikan dugi warid. Ngomongno apa warid iku? He, bojo loro iku mari tukaran gara-gara masalah sing lanang iku mang selingkuh. Sing lanang mari selingkuh konangan, WA-ne nyeluk sayang begitu. Terus konangan sing wedok rawame gegeran, sing lanang ngomong ngene, "Duduk iki koncoku." Wis ngene, ayo nanggoni Pak Darmo mriko ditakokno bener enggak sampeyan ono hubungan ambek moro. Durung ngomong jenengan dawuh. Si A iku sing lanang, si B sing wedok misale. Si A kuwi nek arepe selingkuh iku ya ngomong bojomu sik. Kuwi nek seneng wong wedok liya omong bojomu sik, oleh apa gak? Nek gak oleh aja diterusno. Nek oleh ya terus. Ya iki akibate awakmu ku gak ngomong bojomu, ndelik-ndelik akhirnya disimpulno iki jenenge Nek ngomong dhisik kuwi gak selingkuh jenenge. Kaget enggak tamune? Kaget, durung ngomong wis diomongi dhewe. Iki durung dikembangno. Nek dikembangno sampai perilakune, wah serem tambahan. Iku berarti warid minan nafsi. Ya, mengarahkan terhadap selain Allah. Siapa yang dikehendaki warid minallah itu? Hanyalah mereka hambane Allah mayyasha, yang dikehendaki adalah mereka yang selalu mendawamkan. Tahu mendawamkan nih? Mengistiqomahkan, mengulinakan, membiasakan setiap saat dan waktu hatinya berzikir pada Allah. Zikir sing kula maksud adalah bukan yang diucap Allah, la ilaha illallah, bukan. Apa makna daripada zikir? Az-zikru, ingat. Ingat itu eling. Elingku sadar. Sesungguhnya apa persoalan kabeh semuanya ini hanyalah Allah. Itulah namanya zikir. Gak diucap toh? Bila sautin wa kalamin walaftin, tanpa suara, tanpa lafat, tanpa ucapan. Berarti itulah rasa. Pun gini ku, kula mboten sanjang sampean, oh iku warid minasyaiton, ndak. Cuman tak dodono cirine wau. Paham nggih? Oke, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus niki masalah penyaksi yang sebenar-benarnya penyaksi. Karena yang menyaksikan dan yang disaksikan adalah pelakunya sama. Tetapi niki ketika di juhud umum niki kok ada rasa. Kalau merujuk
ke sifat wajibnya Allah yang 20 niku penyaksi yang sebenarnya itu yang seperti apa ngaten. Matur Ngoten nuwun. nggih. Ada syahadataini. Ada syahadat tunggal atau syahadat ahad. Pun kita harus bisa membedakan ini, Pak. Dan ini proses. Disebut syahadataini iku syahadat luru. Pandangan syariat yang dimaksud syahadataini adalah pertama asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iki syahadataini. Secara syariat kita bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah. Iki syahadat loro. Ditarik saka dini syariat. Aku tanya, syahadat pertama kau terhadap Allah, Allah yang mana? Tidak bisa jawab. Syahadat yang kedua Muhammad, Muhammad yang mana? Dulu aku nggak bicara sahabat loh ya. Kalau sahabat Rasulullah ketemu langsung. Kita mana Muhammad? Udah, iki sarengat. Cuman bisanya itu beriman aja kalau Allah itu Tuhanku, atau yang disebut innallaha rabbi wa rabbukum. Cuman tidak pernah ketemu Allah. Yang kedua, beriman Muhammad ibnu Abdillah adalah utusan Allah. Itu pun tidak pernah ketemu. Padahal yang disebut sebagai bersaksi haruslah yang menyaksikan tahu, melihat siapa yang disaksikan. Berarti saya waktu 2010 dihadapkan ke persidangan itu benar sudah, supaya tahu persaksian itu bagaimana. Ternyata mohon maaf, ini baru saya memahami. Tahun 2010 di situ saya dihadapkan satu hukum yang harus kujalani. Di situ ada saksi. Ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Nah, saksi itu juga begitu. Ada saksi yang palsu, alibinya seakan-akan tahu kejadiannya. Ada saksi yang benar-benar saksi iki tahu kejadiannya. Itu namanya saksi yang benar. Tapi kedua-duanya saksi ini disumpah atas nama agamanya masing-masing. Artinya sebelum dia bersaksi atas kejadian apapun, biar si saksi itu tidak menipu terhadap Pak Hakim, disumpah. Mengapa disumpah? Supaya mengatakan dengan benar. Yang dia katakan, yang dia tahu. Tapi ada persaksian si saksi ini mengatakan sesuatu yang tidak dia tahu. Mengatakan tahu. Ini yang ku alami. Sehingga ada istilah saksi yang meringankan pihak terdakwah, ada saksi yang memberatkan terdakwah. Tergantung. Tapi tetap disumpah. Ada bagian yang nyumpah. Sebelum ditanya hakim itu, saksi itu disumpah dulu. Isinya di dalam sumpah itu gak boleh si saksi mengatakan yang tidak dia tahu. Tapi faktanya terkesan seakan-akan dia
namanya saksi alibi. Nah itu. Nah, boleh kenal. Boleh kenal. Berarti bener Gusti Allah ngukum aku iku secara syariat dulu iku bener kayak pelajaran. Ternyata Bapak Ibu bersaksi pada Allah umat manusia ini ada dua golongan. Ya, ada yang tidak tahu mana Allah, ada yang tahu sebetulnya mana Allah dan mana Muhammad. Akhirnya secara hakikat syahadata ini diartikan begini. Aku bersaksi, ashadu, aku nyekseni an ing setuhni kelakuan. Asyhadu alla ilaha illallah, sesungguhnya saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dikatakan tahu siapa yang disaksikan, ruhaniyahmu itu jatuhnya inni wajah wajhiya. Berarti hidup itulah dalam diri kita yang sebagai Allah. Tahu akhirnya. Lalu syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad. Ini si saksi yang dikatakan saksi yang benar. Atau saya katakan syahadat yang sudah benar. Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad ini makhluk. Berarti makhluk apapun bisanya gerak, itu sebab digerakkan oleh, sebab diperintah gerak oleh Allah. Dengan bentuk sifat ma'aninya Allah diletakkan pada si Muhammad mang. Contoh sifat kalam akhirnya Muhammad bisa ngomong atau bicara. Sifat sama akhirnya manusia seakan-akan bisa mendengar. Sifat basor melihat dan lain sebagainya. Sifat kudrat kekuatan dan lain sebagainya. Loh, berarti Muhammad ya kuwi. Hakikat loh, bukan syariat loh ya. Baru oh iya iki Muhammad. Sampai kapanpun. Wes, kalau sudah begini berarti ada yang menyembah, ada yang Inilah yang disebut muraqabah. Kata Rasul, anta budallaha ka'annaka taro. Ada yang menyembah dan ada yang disembah. Muraqabah. Muraqabah. Allah sudah terasa di hati sangatlah dekat. La ilaha illa anta. Sudah dekat. Ning ngarepku, ya ning buriku, ning jeroku, ya ning joboku. Tapi belum bertemu. Belum bertemu. Cuman di dalam hati sudah yakin, sudah tahu kalau hidup itu adalah Allah. Yang bukan sifat. Allah yang bukan nama. Yang Al-Quran Allah katakan laisa kamislihi syai'un. Sesuatu yang tidak bisa kau sebut, kau gambarkan dengan apapun. Oh iki. Udah tahu. Tapi belum ketemu. Wis yakin tapi belum bertemu. Inilah yang dimaksud Rasulullah. Iman keyakinan yang sudah ihsan. Karena inilah semua akan terjadi. Karena hanya inilah. Wis. Diteruskan Pak Bu. Akhirnya menjadi syahadat tunggal. Atau persaksian yang ahad. Pelaku yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Yang disebut kul huwallahu ahad. Tunggal. Lah tandanya kalau tunggal bagaimana? La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Nama ruh yang melihat, ya, yang menghadap. Nama Allah yang dilihat, yang disaksikan. Nama roh yang menyaksikan. Nama Allah yang disaksikan. Mata yang untuk melihat semua sirna alias fana. Di saat inilah tandanya jenengan itu
la yarawna li anfusihim syai'an. Sudah tidak ada lagi gambar-gambar perkara selain Allah, gak ada. Yusyahiduna annal fa'il, inilah kalau persaksian melihat itu yang benar, yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Yang wujud sing melihat yo sing nang wujud. Kita manusia asalnya tidak wujud. Yang katanya wujudnya sebab diwujudkan yang wujud. Berarti kita menyandang sifat adam atau sifat tidak wujud. Itu kalau kita tarik kembali kepada asal. Apa mungkin syahadat tunggal dikatakan perkara yang tidak wujud itu bisa melihat dan ketemu yang wujud? Gak mungkin toh. Yang bisa, yang melihat yang wujud adalah yang wujud sendiri. Perkara yang tidak wujud gak mungkin akan bisa melihat perkara yang wujud. Gak mungkin. Yang melihat yang wujud hanyalah yang wujud itu sendiri. Berarti yang dikatakan makrifat pada Allah, dikatakan syahadat tunggal adalah yang melihat Allah itu Allah sendiri, yang melihat urip iku urip sendiri. Kalau sudah di sini maka hatimu akan tenang, ayem, tentrem yang tidak bisa kau bayangkan dengan sesuatu apapun. Allah katakan di dalam surat Yunus ayat 58, Allah berkata, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kuwi nek wis tekan kuno falyafrahu, atimu berbunga. Wis gak ono, gak iso digambarno bungae. Gak bisa jenengan gambarkan bunganya di situ. Bukan bunga-bunga iku lho ya. Berbunga-bunga iku lho Pak ya. Wis. Sampai dikatakan Allah dalam ayat berikutnya, huwa khairum mimma yajma'un. Apa yang kau kumpulkan urusan duniawiyah sehingga duniawiyah menjadi intan milik kamu sendiri, gak bisa. Si malah penak sing ngarep mau. Wahua utawi perkara sing nyenengno sampean mang iku khairun, lebih baik mimma katimbang apa yajmauna kau kumpulkan. Apa sing kok kumpulno selama ini? Mobil mewah, rumah mewah, apalagi pabrik mewah, apalagi anak mewah, garwa mewah. Sik kalah dengan itu, masih kalah. Jelas Pak? Jadi syahadat tunggal itulah sebagai proses syahadata ini dari sisi hakikat yang ada di muraqabah, itulah sebagai proses untuk masuk di syahadat tunggal akhirnya menjadi musyahadah. Mari muraqabah ke musyahadah. Pun, ya iki akad Pak. Ya ini akad. Ini masih ada 2. Lah, terus bagaimana caranya untuk sampai ke akad atau musyahadah? Yaitu tadi. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdirilah kau untuk selalu berzikir ketika kau duduk. Jadikan dudukmu berzikir, ketika berbaring jadikan berbaringmu berzikir. Ingat, sadar bahwasanya dirimu itu selalu dilayani Allah. Begitu. Oke, ada lagi?